وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وسلم للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من نعمة تغلب الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيتها وسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بصنعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة وأقبل عليه غاية الإقبال. ينتشر بها الروح صل عليه به وينبسط في قلبه نور بسر تعلق به وحبه ويرتب بها النبي بعنايته وتفيأ بها الأنبياء شرف العصري بوده وحبه لا عطرت القرآن بنشر ذكره النسيم. اللهم صل وسلم وزد الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وزور أسرار التخصيص للبشر الغار مرجع فرده ومن قامت الأقدار سيد المغرب في سر هذا النور ما أروع وخصص به من خصص وكان صدره يصال الفقر والأرحام الشريف الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر ولاعب التشر بلا سماع أوصاف العدينة والله ينفع بالمتخيل وسامع ويكون في شفاعتها التي شافع وحلوه في ذلك النعيم. اللهم صل وسلم صفرة الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد
Indonesia adalah negeri kami dan Pancasila dasar negara kami. Merah putih adalah bendera kami dan PSHT Pancasila kami. Serbalang setia hati terlatih, satu persaudaraan dua olahraga, tiga bela diri, yang keempat kesenian, dan yang kelima itu kerohanian. Manusia berpakti luhur yang tahu benar dan juga tahu salah, menjalin persaudaraan yang utuh sebagai organisasi yang teguh. Pendekar yang sejati, yang bisa sakti tanpa hati-hati. Ayo semua sering melatih diri, mendekatkan diri pada yang ilahi. Terbit dari timur, selama bumi dihuni manusia, selama itu PSHT tetap jaya dan tetap jaya selama-lamanya. Silat dan cinta Nabi dengan baca sholawat, mengharap ridho serta harap syafaat dan
على محمد صلى الله عليه
Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah
disambung padha ditulur iso atur mula ayo padha guyub rukun NKRI harga mati Pancasila semboyan kami balung iso disambung padha ditulur iso atur mula ayo padha guyub rukun NKRI harga mati Pancasila semboyan kami sejahtera Allah sejahtera mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan yang saya hormati Ketua Cabang Bang Mas Mustafa dan yang saya hormati Bang Mas Beliau selaku anggota Dewan Cabang Pasuruan dan yang saya hormati Mas Warman selaku jajaran cabang Pasuruan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, hingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan terima kasih ya atas rangkaian bacaan sholawat yang mana dalam giat daripada rayon Cukur Guling pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan barokah, dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya beserta keluarga, amin. Dan juga perlu kami sampaikan kepada jajaran, saya mengucapkan banyak terima kasih jajaran rayon yang mana dan juga di Mas Suryono ya sebagai tuan rumah pada malam hari ini atas giat
menghormat atau memperingati daripada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti bisa mendapatkan keberkahan untuk semua. Amin. Dan juga kami minta maaf ya mewakili daripada jajaran rayon, karena memang untuk kegiatan acara ini sifatnya sangat mendadak, sehingga untuk iuran-iuran tadi juga kemarin ya suka mendadak juga. Namun alhamdulillah berkat kekompakan, keguyuban ya, kerukunan dalam sebuah persaudaraan, sehingga pada malam hari ini kegiatan yang sangat mulia tentunya terlaksana dengan baik ya. Dan alhamdulillah juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada senior-senior baik dari jajaran cabang sudah hadir, dan tentunya nanti bisa memberikan suatu arahan atau pencerahan terkait kegiatan pada malam hari ini. Dan kami persilahkan yang pertama yaitu kepada Kang Mas Mustafa selaku ketua cabang untuk memberikan suatu sambutan kepada kita semua tentunya, dan kepada tempat kami persilahkan untuk kepada Kang Mas Mustafa. Satu. 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 Dulu, lagi kurang kata malam dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dari jajaran pengurus cabang yang hadir pada malam hari ini, yaitu Mas Warno, dan juga dari anggota Dewan Cabang Pasuruan yang hadir pada malam hari ini, yaitu Mas Munir, dan dari pengurus ranting Lumbang beserta jajarannya, juga yang terhormati kepada pengurus rayon Cukur Guling dan jajarannya, dan juga semua pelatih dari rayon Cukur Guling yang saya hormati, dan panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya banggakan, dan juga semua warga yang hadir pada acara malam hari ini yang saya hormati, serta tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama, dan semua warga Aluran dan sekitarnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hikmat dan lancar, dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan tadi dicatat sebagai amalan ibadah kepada Allah SWT sebagai ketaatan kita dan kecintaan kita kepada
Nabi Muhammad SAW. Kedua, selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di wilayah kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saudara yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya merasa bangga kepada warga khususnya rayon Cukur Guling dan semua warga yang ada di ranting Lumbang ini dengan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang positif, kegiatan yang perlu kita kembangkan. Jadi ini merupakan kegiatan yang pertama mungkin ya untuk di ranting Lumbang yang didahului oleh rayon Cukur Guling dan disponsori oleh warga-warga warga Aluran. Ya, mohon untuk plus warga Aluran. Dengan ini kami bangga kepada warga Aluran. Semoga ini bisa berkembang di seluruh rayon wilayah ranting Lumbang. Ya, jadi ini merupakan salah satu dari kecintaan kita warga Aluran. Ya, jadi enggak saudara saya hormati dan syukur alhamdulillah memang sepatutnya kita sebagai umat Islam dengan kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu cinta kita kepada Rasulullah, karena mungkin kalau kita tidak ada Rasulullah mungkin tidak ada kita semua ya, karena Allah menciptakan bumi ini beserta isinya ini karena kekasihnya Allah SWT, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan kegiatan yang harus kita kembangkan dan kita pertahankan. Kalau bisa untuk tahun ke depan jangan sampai kita cukup sampai di sini, dan harus kita lebih meriah dari ini ya dalam kegiatan ini, karena ini kegiatan yang positif yang bisa sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan marilah kecintaan kita ini kita ikuti dengan tauladan beliau, bagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Semua makhluk yang ada di bumi ini bergembira, berselawat kepada Rasulullah SAW. Juga malaikat berselawat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebagai umatnya, kalau tidak selalu berselawat, amat sungguh keliru kalau kita ini tidak selalu berselawat. Karena beliaulah kita ini menjadi seperti ini ya. Dan marilah kita selalu menjalankan teladan beliau ya. Jadi terutama yang menjadi
kebiasaan beliau dan juga ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terutama yaitu dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi kita sebagai warga persaudaraan sejati Terate, kalau kita ini mempunyai tujuan kita yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mencontohkan yang baik, bagaimana bisa kita menjadi pendidik? Bagaimana kita bisa menjadi pelatih? Jadi pelatih harus bisa menjadikan diri kita ini seorang yang bisa dicontoh, agar kita dalam kehidupan ini tidak hanya melatih atau menyampaikan sesuatu yang baik, tapi sikap dan perilaku kita tidak bisa dicontoh. Itu amat salah sekali kalau kita perilaku kita ya tidak bisa dicontoh oleh adik-adik kita. Marilah kita menjadi warga, karena warga itu adalah pelatih, dan pelatih harus bisa dicontoh oleh adik-adik kita, ya, oleh siswa-siswa kita, agar kita menjadi manusia yang teladan bagi generasi PSAT selanjutnya. Ya, jadi ini yang menjadi peringatan kita di dalam peringatan ini. Jadi marilah kita mencontoh teladan beliau, sehingga kita menjadi manusia yang menjadi cita-cita kehidupan kita, yaitu manusia yang selamat di dunia dan nantinya juga selamat di akhirat. Inilah cita-cita kita semua yang seringkali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keselamatan, dengan tujuan keinginan kita bersama, yaitu satu-satunya kita harus mau mengikuti teladan-teladan beliau yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, di mana Rasulullah, ya, jadi Rasulullah adalah salah satu nabi yang tidak memikirkan dirinya saja, ya, lain dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya memikirkan dirinya, tidak hanya memikirkan keluarganya, Nabi Muhammad memikirkan semua umat di dunia, yaitu umatnya. Jadi kita beruntung, ya, kita beruntung kalau sudah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita ini adalah umat, ya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Ya, jadi kita adalah umat yang mungkin meskipun kita tidak tahu, tidak mengalami dalam kehidupan Rasulullah, tapi kita yakin, percaya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu membawa ajaran yang baik, ajaran yang penuh rahmat, sehingga kita meskipun tidak tahu, kita selalu taat dan patuh dan selalu menjaga
ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di dalam menjalankan mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat kita, sehingga kita dijadikan manusia yang husnul khatimah. Ini harapan kami dalam menjalankan dalam kehidupan ini, agar kita tetap diakui sebagai umatnya sampai nanti akhir hayat kita. Dan kita nanti insya Allah akan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara di dalam kita merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada saudara-saudara, hanya saya mengingatkan kepada saudara-saudara, marilah kita jaga nama organisasi kita yang kita cintai ini, yaitu Organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Mari kita jaga keberadaannya agar SA ini tetap guyup, rukun, dan sahaja, dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya untuk menjadi anggota Organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate ini. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate tidak akan rusak dari orang lain. Organisasi Persaudaraan Setia Hati ini, ya, orang lain tidak akan bisa merusak organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate yang kita cintai. Tapi organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate ini bisa rusak dari orang Esa itu sendiri. Marilah kita jaga sesuai dengan sumpah kita bersama, ya. Jadi marilah kita jaga pencak silat pada umumnya dan Organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate pada khususnya, ya. Itu sumpah kita bersama, ya. Jadi mari kita jaga pencak silat pada umumnya dan organisasi, ya, dan Persaudaraan Setia Hati Ternate pada khususnya. Mari kita jaga agar SA ini bisa tetap sesuai apa yang kita dengungkan bersama-sama, yaitu agar BSAT sesuai dengan semboyan kita, ya. Jadi selama matahari masih bersinar, selama bumi masih diinjak oleh manusia, dihuni oleh manusia, selama itu pula BSAT tetap jaya abadi selama-lamanya. Itulah semboyan kita, yaitu dengan kita menjaga jangan sampai kita disusupi oleh PSAT yang tervirus, ya. Jangan sampai SH yang kena virus masuk ke dalam anggota kita. Jadi PSAT yang kena virus itu
keluar, seandainya orang warga keluar ke Sidoarjo membawa misinya mungkin dari Korlap, dari Soreng, dari Terjal, dari Tapak Sere, itu warga kita yang kena virus. Ya, tapi warga kita yang kena virus dari luar Kabupaten Pasuruan harus kita waspadai. Ya, kita jangan mudah terpengaruh, tergesek ya. Jadi kalau kalian terpengaruh berarti kalian tuh kena virus dari luar Pasuruan. Mari kita jaga organisasi khususnya di cabang Pasuruan ini agar tidak terkena virus yang bisa merusak organisasi Persaudaraan Sejahtera cabang Pasuruan. Ya, jadi mohon kepada warga khususnya Ranting Lumbang, ya, mari kita jaga nama organisasi kita kita jaga, jangan sampai anggota warga PSAT Ranting Lumbang ini terkena virus. Ya, ini bisa dikatakan penyakit, ya, penyakit virus ya, penyakit ESA yang mungkin kena ketempelan dari ya daerah lain, ya, seperti ini. Ya mungkin saja kita sebagai warga mungkin Ranting Lumbang kerja di luar daerah, mungkin di Sidoarjo, Surabaya, mungkin di luar Jawa, membawa virus. ya, kena gesekan, omongan, rayuan, sehingga membawa misinya ke dalam PSAT khususnya Ranting Lumbang ini. Jadi saya atas nama pengurus PSAT cabang Pasuruan, saya berpesan kepada saudara, mari kita jaga organisasi yang kita cintai ini agar tidak mudah terpengaruh ajakan-ajakan dari warga lain, ya, yang terkena virus, sehingga PSAT untuk cabang Pasuruan ini tetap guyup, rukun, dan murni adanya. Jadi organisasi Persaudaraan Sejahtera cabang Pasuruan ini berpusat Madiun, bukan berpusat luarnya Madiun. Jadi Madiun Jalan Merak nomor 1, nomor 10, ya, Lambangan itu. Ini mungkin saudara sudah pernah ziarah ke makamnya Mas Imam, ya, Mas Tarmaji, mungkin ke makamnya Mas Harjo Utomo, ya, ya, di sana itu merupakan pendiri-pendiri organisasi Persaudaraan Sejahtera dan juga pengemban organisasi Persaudaraan Sejahtera yang kita cintai ini. Dan itu tujuannya semuanya adalah untuk menjaga ketentraman kita, ya, untuk menjaga ketenangan kita, ya. Kita pertama harus tentram jiwa kita. Masing-masing anggota PSAT harus jiwanya tentram, ya. Jiwa tentram itu jiwa yang tidak bermasalah, ya, dan tidak punya tujuan yang jelek. Aduh. Kalau saudara bermasalah, ya, dan punya tujuan yang jelek, jiwa saudara tidak akan tentram, tidak akan tenang.
Ya, Apa cek? ini Gua ada saudara mana? harus yakin. Ya, insya Allah tidak akan tentram dan tenang. Percuma saudara masuk dalam organisasi persaudaraan sejahtera kalau jiwa saudara tidak tenang dan tentram. Neraka di dunia. Ya, keluar takut. Itu kalau tidak tenang. Ya, kalau tidak tentram, nanti di rumah diusik, gitu, dicari. Ya, marilah kita menjadi organisasi persaudaraan sejahtera ini yang sesuai dengan ajaran yang saudara terima dari pelatih-pelatih kita. Mari kita amalkan ajaran itu, yaitu terutama persaudaraan. Mari kita bina persaudaraan antar warga, ya, antar tetangga, antar jiwa dengan keluarga. Mari kita bina persaudaraan. Mari kita amalkan kesetiaan kita, yaitu kesetiaan hati, setia yang dilandasi dengan hati, yaitu kesetiaan yang tidak ada pamrih apapun. Ya, jadi kesetiaan yang sesuai dengan kata hati. Ya, jadi insya Allah kalau kesetiaan kita didasari dengan hati, yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kesetiaan kita itu karena sesuatu, akhirnya sesuatu tidak terjadi atau tidak ditepati, kita akan sakit hati. Gitu. Tapi kalau kita itu kesetiaan kita itu karena lillahi ta'ala, insya Allah kita akan bahagia, akan tentram dalam hidup kita. Ya. Jadi marilah kita, apa yang kita lakukan, mari anggota PSHT menjadi pelindung dalam diri kita sendiri, menjadi pelindung dalam keluarga, menjadi pelindung dalam lingkungan masyarakat, dan menjadi pelindung nusa dan bangsa serta agama. Itulah yang nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram di sana, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanun atas sambutan atau ujangan dari Kang Mas Mustafa selaku Ketua Cabang PSHT Pasuruan, dan kami menyimpulkan salah satu diantaranya bahwa atas ujangan Kang Mas Mustafa tadi bahwa kita tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh dalam hal yang sifatnya memang akan merongrong, akan merusak, akan melemahkan keyakinan kita terhadap PSHT Pusat Madiun, karena sekarang ini mewabah yang namanya virus atau komunitas-komunitas yang akan melemahkan keyakinan kita pada PSHT Pusat Madiun. Matur suwun. Dan untuk selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua NU Kecamatan Lubang dan juga anggota Dewan PSHT Pasuruan, yaitu kepada Kang Mas Munir, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Cabang PSHT Kabupaten Pasuruan, Kamas Mustafa, pengurus cabang yang hadir, Mas Warno, dan yang lain, Ketua Ranting PSHT Lumbang, Mas Hasan, serta jajaran yang lain, senioritas kita Mas Rosid dan seluruhnya. Yang saya hormati kepada jamaah Al-Banjari Terati Rayon Jugur Guling, saudara sekalian pecinta Rasulullah, warga besar Desa Terati, dan yang lain para undangan yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya juga cukup bangga kepada PSHT. Iki jenenge jeruk makan jeruk. Awake dhewe dipuji. Saudara sekalian, kapasitas saya di sini adalah disebutkan oleh Mas Hasan tadi adalah ketua NU. Makanya sarungan. Artinya begini, saya menyampaikan dari sudut NU, PSHT itu bagaimana? Bukan saya menaruh apa yang saya miliki pada ajaran Desa Terati, tapi Nun Sewu, saya memandang Desa Terati ini dari sudut pandang Jamiyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama, saya benar-benar tidak melihat wong Esa itu berseberangan dengan NU. Tidak ada. Nun Sewu, sekali lagi saya menyampaikan dari sudut pandang bagian dari warga Nahdlatul Ulama. Tidak ada satupun ajaran Desa Terati yang bertentangan dengan Nahdlatul. Dari segi apapun, dari segi pakaian, dari segi ajaran, pun juga dari segi amaliyah yang lain, tidak ada yang berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Malahan ada dua hal yang seiring sama dengan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama, PSHT ini lahir yaitu untuk membawa misi dakwah yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Akhlakul karim. Wis cocok nek wong NU mulai Esa ku cocok. Saya ulangi lagi, nek wong NU mulai Esa wis cocok. Bukan saya untuk melarang ikut yang lain, boten, wis cocok saja. Jadi kita ini memang adalah benar-benar seiring sama dengan tujuan Nahdlatul Ulama. Pertama, wong Esa itu tujuannya adalah berbudi luhur, tahu benar dan berakhlakul karim.
wis ono budi luhur itu. Jadi berbudi luhur berarti akhlak. Wong esa kudu duweni akhlak tata krama. Tahu benar dan salah berarti harus mencari ilmu. Supaya roh endi iki bener iki salah, harus mencari Jadi orang esa tidak boleh diam di tempat. NU juga seperti itu. Yang pertama adalah mengajarkan ajaran Ahlussunnah Jamaah. Yang pertama yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wong NU ngejak bagus lan larang keelekan. Yuk hampir sama kan ini dem ini. Kemudian NU penjaga NKRI. PSHT juga penjaga NKRI. Lo podo. Coba marsnya PSHT itu. Masih ingat? Mang dilakukan tidak ini? Marsnya PSHT dilakukan. Apal tadi? Apal. Jadi marsnya PSHT juga harus dipahami. Setia hati terat persaudaraan, semboyan kami bersatu teguh jaya, nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Nawis jayalah, terati panjanglah masa, jayalah, terati sepanjanglah. Wih jelas, lewong esa dibuka dodo niku ono merah putih, ono NK, podo karo NU, ya ndak? Nah, mangkane iki jo macem-macem podo kuati. Artinya kita bersatu dengan para muassis NU, kita bersatu dengan jamaah yang besar yang sampai saat ini juga menjadi penentu tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Terhati. Siapa kita? PSHT. Siapa kita? PSHT. Saya. Itu yang pertama. Dari sudut Nahdlatul Ulama, PSHT tidak ada satupun yang berseberangan dengan ajaran Nahdlatul. Jadi wong NU melu esa ini wis pantes klop bisa. Wis bener, wis api. Tinggal kita bagaimana ke depannya untuk berkiprah di masyarakat seperti yang saat ini. Saat ini ada Jamiah Banjari. Nah, ini katanya Mas Tova tadi, Kang Mas Tova, sebagai kebanggaan. Yang lain sekiranya tidak ada manfaat dan menuai permusuhan, tidak usah kita gaung-gaungkan. Seperti tadi itu yang dicopot itu bang. Boleh dicopot mang. Spanduin apa? Dicopot tadi loh. Terjal. Mang Nun Sewu, saya tanya ke Kang Mas Tova, saya tanya ini. Jadi aku diwiru, ada pitakon. Ya. Pusat Madiun memang melarang. Tidak ada komunitas-komunitas yang muncul. Nah, Daris. Karena itu memicu permusuhan gesekan yang lain. Sepedaan daru ono wong ngarepe lu sepedaan padahal mau iku nyendat. Gase nyendati blayer, nyendat aja nih. Enggak lancar. Terjal lemburi ini, ajar. Padahal di depannya itu orang sepedaan belajar, baru belajar nyendat. Jampir, blayer. Oh, wani karo aku. Padahal nggak sengaja. Lah takon bingung loh. Apa nih? Blayer ngarepku. Loh. Apa kok aku? Loh. Kurang ajar. Padahal itu blayer sepeda itu macet. Gasnya tidak lancar.
karena ada tulisan terjal di belakang, berani tawur di jalan dan sebagainya, langsung wis, nggak habis pikir, tangan melayang, prok. Sing ditangani itu orang awam, loh, saya kok ini ya, nah ini ya, jadi maksudnya bener, tidak ada komunitas, yang ada adalah BSHT pusat. Kalau gini gimana Mas? Terati bersolawat, gambar apa ada lafaz Muhammad Rasulullah atau muhibin pecinta, bagus, tidak apa-apa. Dibuat seperti itu. Ini bukan komunitas tapi ini jamaah. Saudara sekalian saya hormati, saya banggakan terkait mengenai hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat 70.000 malaikat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka 70.000 malaikat akan mendoakan orang itu. Jadi tidak didik, 70.000 malaikat sudah sedikit. Dan dijamin kalau malaikat berdoa, wa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Yakin. Kanjeng Nabi dawuh, sapane wong sing maca sholawat nang aku sedina ping 3 berapa kali? Tiap hari 3 kali. Dengan cinta kepadaku. Nah, ana syaratnya iki. Maca sholawat tapi dengan cinta kepada Kanjeng Nabi. Apa itu? Akan dihapus semua dosa-dosanya dalam hari itu. Loh kok gampang Mas? Ya tapi sampean nglakoni kewajiban, ndak sholat maca sholawat toh tidak bisa. Ini bagi orang-orang yang tidak punya tanggungan pada Allah, kemudian kok berdosa, khilaf, tidak sengaja, tidak kemampuan dari iman kita, rendah iman kita, wa insya Allah dengan baca sholawat akan dihapus dosa-dosanya. Barang siap membaca sholawat 80 kali, nek maca sholawat ping 80 dalam setiap Jumat, maka dosanya 80 tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Umur kita masih belum ada 80. Saya ini masih belum nyampe 60. Sing umur 80. Gimana Mas? Saya belum umur 80. Ya berarti pahalanya itu dikumpulkan, bisa diberikan di akhirat. Sopone wong sing maca sholawat 80 tiap malam Jumat, maka segala dosanya diampuni selama 80 tahun. Barang siapa membaca sholawat 100 kali dalam tiap Jumat, maka 70.000 malaikat akan mendoakan orang-orang itu. Akan diberikan, dijamin kemakmuran oleh Allah Subhanahu. Lah iki mang ping pira maca iki mang? Mulai pertama. Lungguh tok wis kesel, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala pisan. Lagune wakeh. Kemudian kita mahal qiyam, berdiri, ya. Ini banyak manfaatnya. Waktu yang mustajabah, katanya Hadratul Syekh Kiai Hamid Pasuruan. Tadi itu kolnya Kiai Hamid, tadi itu kolnya Kiai Hamid, ulama karismatik, ulama yang disegani karena keilmuan, karena fatwa, karena karohnya beliau, karena tingkah lakunya beliau yang sangat halus. Beliau menyampaikan ono waktu yang mustajabah, yang memang kita kadang tidak tahu itu. Apa itu? Yang pertama, bawalah tasbih. Bawa tasbih, bawa tas, itu besar pahalanya. Mas gowo tok, iya mas ya gowo tok, ku kan eling dewi ya. Ya kan eling dewi. Karena tasbih sekarang macem-macem, ada tasbih yang elektro itu, pidesan itu ada kan. Pokok intinya tasbih, bawa tasbih, ndak usah dikalung no badan. Ono tasbih sing gede koyo ndoke boyo iku. Dike kalung iki mas, gede ganjarane iki. Ndak usah. Ya, bawa tasbih kemanapun, katanya Mbah Hamid, itu adalah menjaga diri kita
agar tetap iman eling nang Allah. Kate berbuat maksiat tasbih dek sahi, lho tasbih rek. Ndak mungkin bawa tasbih iki kate golek togel, ndak mungkin. Ndak mungkin kan? Bawa tasbih golek togel ndak mungkin. Yo nggih wiritan. Yang kedua, waktu yang memang bagus untuk berdoa ketika kita mahal qiyam. Ketika mahal qiyam tadi adik-adik, makanya ada yang menyampaikan ulama itu kalau tiap mahal qiyam kita guyon itu maksiat hukumnya, haram. Ketika mahal qiyam ngadeg kok guyon itu haram. Ada yang menghukumi itu adalah orang fasik. Orang fasik ora bener. Orang yang suul adab, yang tidak tata krama dengan Rasulullah. Makanya kalau qiyam boleh kita berseri, lantunkan sholat yang bagus, ceria dengan cinta pada Rasulullah. Ojo guyon. Karena guyon ketika insya Allah ketika tadi kita membacakan mahul qiyam untuk menyanjung Rasulullah, setiap itu insya Allah katanya ulama Rasulullah itu hadir kalau disebut namanya, apalagi kalau mahalul qiyam. Makanya ini kebanggaan orang esatrati. Karena itu ketika mahul qiyam, ayo kita manfaat berdoa. Mahul qiyam tadi berdoa dalam hati, ya Allah berikan saya kemakmuran, ya Allah. Ya Allah berikan kami umur panjang, ya Allah. Ya Allah berikan pekerjaan kami pekerjaan yang rutin, yang manfaat maslahat, ya Allah. Ya Allah berikan kami kemudahan dalam segala urusan. Kawen dungo, katanya Mbah Hamid itu mandi. Ini ya kadang mahul qiyam jangan kebiasaan, ini biasa. Dibuat doa, makanya tadi di akhir ini Mas Khalil di akhirnya tadi ada Allahumma firli dunubi, doa itu kan yang lain. Itu kesempatan. Jadi sekalian, hal-hal yang seperti ini mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita bahwa orang bersolawat itu juga akan menghapus segala doa. Diceritakan oleh ulama besar Abu Basra al-Basri. Al-Basri itu adalah ulama besar, termasuk waliullah. Ketika Ibu Asmah itu meninggal, Ibu Asmah itu Ibnu Asmah meninggal, dia bermimpi. Mimpi ulama besar ini ya, bermimpi omong-omongan dengan orang yang sudah meninggal itu. Beliau tanya, Abu Asmah, kamu ada apa sekarang? Oh iya, saya sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian kamu diapakan oleh Allah di alam kubur? Katanya Abu Asma itu menjawab, dosa saya diampuni oleh Allah. Bukan karena apa-apa, enggak, karena saya suka baca sholawat. Maka saya diberikan ampunan Rasulullah dan diberi syafaat Rasulullah. Nah, ini bukti Hasan al-Basri itu menyampaikan seperti ini. Mari kita perbanyak untuk bersolawat. Masalah apapun, kalau kita solawatnya benar, kemudian rutin dengan cinta pada Rasulullah, wa insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebanggaan. Mari kita terus tingkatkan untuk berkarya, untuk beraktivitas semuanya. Katanya Mas Mustafa tadi, kalau bisa ini sampai ke rayon-rayon yang lain, rayon Curug Guling. Rayon Curug Guling ini bukan rayon aluran, dah. Nah, aluran kan bagian dari rayon Curug Guling, ya. Rayon Curug Guling. Nanti rayon yang lain juga ada sholawat, ada mungkin apa yang lain, monggo. Kalau nanti insya Allah dalam dekat ini saya dengar Mas Hasan Ranting akan mengadakan maulid tingkat kecamatan. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di mana? Di lapangan Koramil, mudah-mudahan ya. Jadi nanti karena ini masih pandemi corona, ya, nanti dipertimbangkan. Insya Allah saya akan juga membantu Mas Hasan untuk menyampaikan kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, 3 orang ini yang berkuasa untuk menentukan boleh tidaknya kegiatan di tempat umum. Kalau Camat oke, kemudian Pak Kapolsek tidak oke, ya tidak bisa.
dua-duanya paling tidak oke. Pak Camat nggih pun pakai masker, Pak Kapolsek nggih monggo dengan syarat menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan yuk kita laksanakan. Ya, kalau mungkin beliaunya pihak kecamatan tidak diperbolehkan, yuk kita tidak boleh maksa. Ya, kita ikuti yang lain. Para saudara sekalian saya hormati, sebetulnya kita semua masih banyak pekerjaan, wakeh penggawean ini. Di antara saudara kita yang masih butuh untuk uluran tangan kita banyak. Ada yang sakit belum sembuh. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau mungkin tidak ada penggalangan dana atau sudah penggalangan dana, maka paling tidak diniati dalam majelis yang barokah ini didoakan. Ya, karena ini kewajiban kita. Saudara kita yang masih dalam tahap kurang mampu. Mungkin kalau di antara warga silaturahim warga yang lain, masih ada warga kita yang belum mampu dalam hal ekonomi, kita juga bertanggung jawab. Yang nganggur, kalau ada informasi tolong dulure dikek weruh dijak nyambut gawe. Senajan iku rotok nyambut gawe kasar, yang penting barokah dan lain sebagainya. Itu dulu yang saya sampaikan. Untuk informasi terakhir, saya barusan buka grup di Pusat Madiun. Ini situasi di Padepokan saat ini kondusif, mulai kemarin kondusif. Alhamdulillah. Saya kalau ke sana nuwun sewu, para dewan-dewan kita di pusat itu alim semua dan ahli ibadah. Saya kalau ke sana itu kepada dewan-dewan dan para sesepuh di Pusat Madiun, rata-rata orang-orangnya itu juga orang yang sudah mempunyai amaliyah atau orang yang sudah mumpuni dalam hal ibadahnya. Ya, maka ini harus kita tiru. Ini bagian daripada tujuan PSHT. Saudara sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama ikut Kang Mas Tova tadi. Selama matahari bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula PSHT jaya abadi selama-lamanya. Kono keplok Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sudah disampaikan oleh Kang Mas Munir selaku anggota cabang PSHT Pasuruan. Dan selanjutnya yaitu acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kang Mas Suwarno selaku anggota cabang PSHT Pasuruan. Kepada Kang Mas Suwarno, sumonggo dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedurunge doa cari rene di konyang Joko, iya dah.
Wis doa saja biar ritma dulu. Teman-teman sekalian, marilah kita rangkaian acara ini kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan barokah salawat ini mudah-mudahan PSHT Rayon Cukur Guling, Sutrayon Aluran khususnya, cabang Pasuruan umumnya, dan PSHT akan tetap jaya pada selama-lamanya. Amin, 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 Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una indaka la darajat, wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat wal khayat wa ba'dal aman. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aqdina bi khalatina hamifadika man siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada wabarakatuh. Kang Mas Warno, dan saya selaku pemandu acara dan juga sekaligus merangkap sebagai jajaran ranting bila mana ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul ayat biduri Nabi Ahmad
Virus. Siapa lang jaga jarak.